Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam teman-teman semua. Siapa di sini yang belakangan ini sering lihat berita atau video yang heboh bilang bank asing cabut dana, rupiah anjlok, sampai kesannya Indonesia itu udah nggak aman lagi. Eits, kalau kalian merasa cemas atau bingung, wajar kok. Tapi sebelum ikut panik, yuk kita duduk manis dan bedah pelan-pelan pakai logika. Video ini saya buat bukan buat bikin sensasi, tapi supaya kita sama-sama paham dan gak gampang dikasih info yang salah atau dibikin takut sama konten-konten kreator yang gak bertanggung jawab. Oke, simak baik-baik ya. Nah, teman-teman coba lihat ini ya contohnya. Ada beberapa konten kreator baik dari Indonesia, bahkan ada juga nih yang dari Malaysia yang ikut bahas topik ini. Tahu kan kalau orang Malaysia itu senang banget kalau nonton berita kayak gini, tahu kan? Ya sentimen terhadap orang Indonesia biasalah, cari sensasi. Tapi lihat cara mereka bahasanya gimana. Yang satu judulnya 3 bank asing besar mulai tarik uang dari Indonesia. Ada apa? Yang dari Malaysia malah lebih parah nih. Langsung tuduh dasar Prabowo menyebabkan bank lari dari Indonesia. Buat guys, ternyata ada 3 bank asing yang dari tahun 2024 sampai sekarang itu menarik laba dari profit perusahaannya itu ke luar negeri. Jadi 3 bank asing ini adalah Standard Chartered, terus HSBC dan Citibank. Jadi total yang mereka keluarkan dari tahun 2024 sampai 2026 itu kurang lebih 11,5 triliun rupiah. Nah, jadi mereka ini memutuskan untuk menarik profitnya guys dari tahun 2024, yaitu sejak Pak Prabowo itu terpilih sebagai presiden ya. Nah, jadi biasanya guys kalau misalnya laba dari perusahaan asing itu kan harusnya diinvestasikan lagi atau buka cabang di Indonesia. Namun ternyata 3 bank asing ini memilih untuk tidak ekspansi di Indonesia, melainkan mereka memulangkan seluruh labanya itu ke negeri mereka ya, ke induk perusahaannya. Dan yang lebih parahnya lagi guys, ternyata jumlah ini lebih besar daripada laba mereka sendiri ya, yang mana ini menandakan bahwa sebagian aset mereka keluarin dari Indonesia. Jadi berita ini dari Bloomberg ya guys asalnya, dan Bloomberg ini adalah salah satu media terbesar di dunia. Dan katanya di sini mereka itu menyoroti soal ketakutan akan besarnya peran pemerintah ke bank-bank. Jadi takutnya nanti pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan bank-bank asing tersebut untuk berkontribusi dalam program pemerintah. Ya, mereka juga menyoroti soal peran pemerintah yang sepertinya semakin masuk ke dalam ekonomi, yang mana ini mengkhawatirkan mereka semua ya. Dan ternyata benar ya, kalau kita lihat trennya memang pemerintah itu sekarang itu lebih banyak masuk ke bisnis-bisnis dan langsung mencaplok inti dari pergerakan ekonomi. Belum lagi bank-bank himbara itu kan dipaksa untuk membiayai kredit dari program-program pemerintah. Ya kalau seandainya program ini memang diimplementasi dengan baik dan pengawasan yang sangat ketat, tentu tidak apa-apa ya. Nah, tapi kan sekarang ini malahan terbalik ya. Pengawasannya sama sekali tidak ketat, banyak sekali celah-celah korupsi, bahkan kepala dari pengurus program prioritas pemerintah yaitu MBG itu kan ditangkap Kejaksaan Agung ya karena terlibat korupsi. Dan korupsinya memang tidak main-main dan sangat besar jumlahnya. Nah, makanya dari sini guys memang kekhawatiran dari investor dan para pebisnis itu memang terbukti ya. Jadi wajar saja guys kalau memang banyak yang kabur atau outflow dari Indonesia karena hal-hal seperti tadi ya. Tidak heran IHSG itu anjlok habis-habisan dan rupiah itu melemah sangat signifikan dalam tahun ini. Ya mudah-mudahan pemerintah itu sadar dan memperhatikan ini sebagai hal yang sangat-sangat serius ya, karena yang terpenting itu kan sebenarnya adalah kepercayaan ya. Nah, tapi kita itu sekarang itu sangat-sangat krisis kepercayaan. Jadi seolah-olah apapun yang dilakukan pemerintah itu investor dan pebisnis itu sudah tidak percaya lagi. Ya tuh guys, kalau kalian tertarik mendapatkan analisis lebih mendalam mengenai geopolitik dan ekonomi, kalian bisa subscribe aja guys, oke? Dasar ekonomi Prabowo terus memberi kesan negatif kepada Indonesia apabila 3 bank asing terbesar di Indonesia iaitu HSBC, Standard Chartered dan juga Citigroup dilaporkan telah membawa keluar 640 juta USD dari Indonesia sejak 2024. Malah jumlah yang dibawa keluar adalah lebih daripada keuntungan yang diperoleh dalam tempoh 2 tahun berkenaan. Memang benar, aliran keluar telah berlaku sebelum Prabowo sendiri menjadi presiden. Akan tetapi jumlah yang dibawa keluar sewaktu Prabowo menjadi presiden adalah lebih besar sebelum beliau naik sebagai presiden. Misalnya Citigroup mengekalkan sekitar 16% daripada keuntungan di dalam Indonesia, HSBC sekitar 13%, manakala Standard Chartered lebih kurang 52%. Akan tetapi apa yang berlaku boleh dikatakan sebagai satu petanda bahawa bank-bank mula berasa khawatir dan juga bimbang mengenai hala tuju dasar negara yang telah menyebabkan hilangnya kepercayaan para pelabur. Antaranya berpunca daripada dana kekayaan negara Indonesia dikenali sebagai dana antara. Untuk info rakan-rakan sekalian, di Malaysia dana kekayaan negara kita antaranya adalah seperti Khazanah Nasional dan juga Permodalan Nasional Berhad ataupun PNB. Jadi di Indonesia apa yang berlaku adalah dana antara walaupun baru sahaja berusia setahun lebih kini menyelia ratusan perusahaan milik
negara serta mengawal aset-aset yang dianggarkan bernilai 900 bilion USD. Dalam satu pertemuan pada awal tahun 2025 bersama 10 bank, CIO Danantara mahukan setiap bank untuk menyumbang sehingga sekitar 1 bilion USD sebagai tanda sokongan kepada Indonesia dan juga Danantara. Malangnya, bank-bank tersebut melihat bahawa ini adalah satu potensi bahawa mereka mungkin terpaksa mengutamakan kepentingan Indonesia berbanding melakukan pelaburan berpandukan pasaran. Kemudian, dasar negara yang melakukan perbelanjaan dalam skala yang besar telah menyebabkan defisit fiskal negara naik lebih 2 kali ganda sewaktu suku pertama tahun 2026, dan semua ini menyebabkan orang ramai dan juga institusi hilang kepercayaan terhadap negara Indonesia, dan hasilnya kita boleh lihat daripada kelemahan yang berlaku kepada mata wang rupiah Indonesia. Selain daripada memaksa bank pusat untuk terus menaikkan kadar faedah serta melakukan campur tangan dalam pasaran FX bagi mengekang kelemahan yang berlaku kepada rupiah. Ya. Eits, tunggu dulu dong. Kenapa saya bilang pembahasan mereka itu nggak lengkap dan cuma mau bikin takut? Satu, mereka itu cuma lihat satu sisi saja. Mereka bilang bank lari, Indonesia nggak aman. Padahal kan yang keluar itu dana portfolio yang sifatnya emang bisa masuk, bisa keluar kapan saja. Itu kan hal biasa di dunia investasi global, bukan berarti mereka benci Indonesia atau negara kita hancur. Kedua, mereka langsung menyalahkan tanpa analisis lengkap. Lah kok langsung nyalahin kebijakan atau pemimpin? Ada faktor utamanya itu suku bunga global yang tinggi dan situasi ekonomi dunia yang lagi nggak menentu. Negara lain juga kena loh, bukan cuma Indonesia. Ketiga, mereka lupa kasih fakta penting ini. Mereka nggak pernah cerita kalau investasi langsung atau FDI atau uang buat bangun pabrik atau usaha nyata itu masih terus masuk dan jumlahnya besar banget. Itu namanya manipulasi sentimen biar views banyak, tapi dampaknya buruk buat kita semua. Kita jangan sampai terhasut ya guys. Kita perlu belajar agar kita itu nggak selalu dibayangi dengan ketakutan-ketakutan yang nggak mendasar atau nggak masuk logika kita, oke? Jadi pembahasan saya, ini analisis dari saya, benarkah mereka itu menarik dana? Jawabannya iya, itu fakta. Tapi kita harus paham dulu jenis dananya apa. Yang keluar itu kebanyakan adalah dana portfolio atau uang yang main di saham dan obligasi SPN. Sifatnya dana ini emang mobile atau lincah, ya. Masuk dan keluar itu hal biasa, bahkan bisa berubah dalam hitungan hari. Mereka cari yang untungnya paling besar dan paling aman saat itu. Jadi kalau mereka keluar, bukan berarti Indonesia jelek atau nggak laku, tapi mungkin karena suku bunga di negara lain lagi lebih tinggi atau situasi global lagi nggak menentu. Jadi jangan salah kaprah ya, ini bukan berarti cabut total. Banyak yang salah paham, kira-kira bank asing mau tutup toko atau angkat koper pulang kampung. Faktanya, mereka yang mengirimkan laba balik ke kantor pusat itu masih tetap beroperasi normal di Indonesia. Layanan nasabah tetap jalan, kredit tetap berputar. Mereka cuma lebih hati-hati dan mengatur strategi keuangan perusahaan mereka, bukan berarti mau pergi selamanya. Justru kalau kita lihat data investasi langsung atau FDI, alias uang buat bangun pabrik, beli mesin, buat buka usaha nyata, jumlahnya masih sangat bagus dan terus masuk. Kemudian, kenapa bisa keluar? Bukan karena Indonesia sendiri ya. Penyebab utamanya itu adalah faktor global. Bukan cuma masalah di sini ya. Suku bunga di Amerika Serikat itu lagi tinggi. Jadi banyak yang prefer simpan uang di sana. Kemudian ada ketidakpastian politik dan ekonomi dunia. Ini bukan cuma terjadi di Indonesia loh ya. Negara-negara berkembang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi ini fenomena umum, bukan spesifik masalah kita doang. Kemudian kondisi kita sebenarnya kuat. Jangan lupa lihat sisi positifnya ya. Ekonomi Indonesia itu masih tumbuh solid di atas 5%. Cadangan devisa masih cukup banyak buat jaga stabilitas. Pemerintah dan Bank Indonesia punya banyak cara dan instrumen buat menjaga agar situasi tetap terkendali. Dan alhamdulillahnya masih ada yang waras di antara mereka-mereka content creator yang selalu menggiring opini negatif tentang Indonesia. Seperti Profesor Gema contohnya. Saya lagi menunggu. Menurut saya itu tuh pesanan semua pada dasarnya gitu. Pesanan semua. Iya, pesanan dari orang-orang yang berkepentingan Ini gitu jadi, loh. jadi menarik nih, pengen didalami. Pesanan sih. Pesanan gitu kan. Karena nggak ada dalam sejarahnya ini nggak ada urusan sama krisis Asia tiba-tiba semua pemeringkat dari negara sana ngancurin semua Indonesia itu kan konyol gitu loh. Lu mau ngapain sih sebenarnya? Saya di sekuritas tuh dari tahun 2010. Saya kebetulan kan di Singapura kiblatnya. Dari zaman itu, negara-negara tetangga itu semua selalu ngeliat pasar modal kita tuh seksi. Dan growing kita tuh di Southeast Asia paling tinggi. Ya kan, semua orang taruh duit kita ya jelas lah. Giliran mereka dapat pesanan check out dari Indonesia, hancur marketnya. Singapura dolarnya naik karena mereka sell off kan. Terus dipindahin, mereka tarik duit ke sana gitu loh. Ya, artinya kalau sampai berbondong-bondong memberikan kita rating negatif, kenapa sekarang? Kenapa nggak dulu-dulu? Iya kan? Saya lagi menunggu untuk Bang Benix yang juga membahas tentang ini ya. Di akunnya belum ada sih.
Ya, kita tunggu aja nanti kelanjutannya. Terima kasih. Jadi intinya teman-teman, fenomena dana keluar itu nyata, tapi jangan diartikan sebagai kiamat ekonomi. Itu cuma siklus pasar yang wajar. Daripada panik terus ikut-ikutan heboh, lebih baik kita upgrade pemahaman ekonomi kita. Ya, negara ini kuat, fondasinya bagus. Tinggal kita sebagai rakyatnya juga harus punya mental yang kuat dan gak gampang termakan isu. Semoga video ini bermanfaat dan bikin pikiran lebih tenang ya. Tetap positif, terus semangat, dan terus produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.